Siaga COVID-19, selebritis kembali terpapar. Anji di antara karya, sensasi, dan juga kontroversi. Lamarannya udah kelar, tapi netizen belum bubar. Ada apaan sih? Viral beredar di media sosial video suasana terkini yang memperlihatkan kondisi pasien COVID-19 membludak tinggi di Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet. Lonjakan pasien positif corona membuat Wisma Atlet penuh, tak mampu menampung para pasien. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan beberapa waktu lalu sempat mengumumkan Jakarta berada di fase amat genting COVID-19 dan harus segera melakukan tindakan. Selain Jakarta, beberapa provinsi di Indonesia juga mengalami lonjakan angka positif COVID-19. Dari mulai Kudus, Provinsi Jawa Tengah, 80 desanya memasuki zona merah dan lockdown lokal. Disusul Jawa Barat, Jawa Timur, Yogyakarta, Riau, Aceh, Sumatera, Banten, Kalimantan, dan Bali. Banyaknya jumlah kasus positif COVID-19 di berbagai daerah tentunya membuat was-was berbagai kalangan, tak terkecuali para selebritis tanah air, yang juga turut merasakan dampak penyebaran COVID-19. Bahkan beberapa dari mereka baru saja mengumumkan dirinya positif terpapar virus COVID-19. Mulai dari Bunga Citra Lestari, anak-anak dari Zaskia Adiameka, Haikal Kamil, dan Ringo Agus Rahman. Penyanyi Bunga Citra Lestari melalui Instagram pribadinya mengumumkan bahwa dirinya telah positif terpapar virus COVID-19. Seperti diketahui, BCL belum lama ini baru saja menikmati liburan di Pulau Dewata. Dirinya pun sedang melakukan isolasi mandiri dan berpisah sementara dari anak semata wayangnya Noah. Melalui postingan Instagramnya pula, BCL sempat mengingatkan untuk melakukan segala cara demi menjaga kesehatan dan melindungi orang yang kita sayangi. Yang putra-putranya? Ya, dikasih tahu, Bi. Diajak ke sini dulu sebentar, nanti di sana di tempat ini kalau baru. Oh, oke. Yang positif suruh keluar. Di itu aja depan ruang main. Kan Bapak yang datangin, itu kasihan anak-anak. Nggak takut kan? Enggak. Nggak takut kan? Ini bajunya aja yang serem. Silakan. Sama dapurnya ini yang dipakai sama yang positif. Kita yang enggak. Istri sutradara kenamaan Hanung Bramantyo, yaitu Zaskia Adiameka, juga tengah dilanda cemas. Pasalnya, 2 dari 5 anaknya, yaitu Sibil dan Kala, positif COVID-19. Sebelumnya, Zaskia baru saja melakukan perjalanan ke Yogyakarta. Hasil tes PCR Zaskia dan keluarga lainnya dinyatakan negatif. Kini, kedua putrinya Sibil dan Kala tengah menjalani isolasi mandiri di kediaman mereka di Yogyakarta. Namun dengan berbeda ruang dan dibatasi jendela rumahnya. Zaskia sampai rela membeli APD demi bisa mengurus Kala yang kondisinya sempat menurun. Setelah 2 anak Zaskia Meka terpapar COVID-19, kini adik kandung Zaskia Meka yaitu Haikal Kamil juga mengumumkan dirinya positif COVID-19. Melalui Instagram pribadinya, Haikal memberitahukan kondisinya dengan selfie memakai masker. Diakui dirinya sudah mengalami gejala COVID-19 selama 11 hari, namun baru mendapatkan kepastian pekan lalu. Haikal juga mengaku alami sesak nafas yang parah. Hal itu lantaran dirinya mempunyai riwayat asma, namun kini kondisinya berangsur membaik dan diperbolehkan isolasi mandiri. Halo teman-teman, nama saya Ringo dan hari ini saya resmi menjadi
menjadi penyintas COVID karena saya sudah negatif. Wow! Aktor sekaligus penyiar radio Ringgo Agus Rahman juga mengumumkan dirinya positif COVID-19. Melalui unggahan Instagramnya, suami Sabai Morschek ini menceritakan dirinya tengah menjalani isolasi selama 8 hari di rumah sakit. Kini Ringgo bisa bernafas lega karena dirinya telah dinyatakan negatif. Ringgo pun mengungkapkan kerinduan mendalamnya kepada sang istri tercinta karena lama tidak bertemu. Virus COVID-19 masih ada dan akan terus mengintai kita semua. Untuk itu, kita harus tetap menjaga diri kita dan mematuhi protokol kesehatan yang benar. Memakai masker, jaga jarak, tidak berkerumunan, dan selalu mencuci tangan dengan sabun. Semoga kita semua terlindung dari virus berbahaya ini. Good morning Indonesia, welcome back and it's good to be back here bersama saya Robby Purba di Selebritas yang Selebriti dalam Berita. We give you all around entertainment updates. Walaupun berita di awal tadi agak nggak enak, tapi kan tetap harus semangat gitu ya. Karena aku nggak pengen kalau misalkan kita tuh sudah dirundung masalah, kita makin bikin drop lagi teman-teman kita. Karena kalau permasalahannya adalah COVID-19, kita nggak boleh ikutan down. Mental is number one, mentality is number one. Jadi kita harus tetap semangat gitu. Nah, aku mau gambarin aja kepada teman-teman semua bahwa meskipun kalian sudah tervaksin, udah divaksin 2 kali atau sekali, bukan berarti bebas dari COVID-19 and you can just go out from the house tanpa masker, tanpa jaga prokes, nggak begitu ya. Kalian tetap aja harus jaga protokol kesehatan kita. Bahkan DKI Jakarta sekarang sudah masuk zona merah lagi dan fasenya adalah amat genting. Memang agak kontradiksi dengan kemarin sekitar seminggu atau 2 minggu lalu di mana pemerintah daerah itu mulai mengizinkan adanya live music dan juga kegiatan di restoran. Meskipun memang masih harus dalam pengawasan dan juga protokol kesehatan yang harus diindahkan. Ya udah mau nggak mau ya, karena 5 hari terakhir ini nambah 2.000 aja gitu per harinya. Dan ini adalah para selebritis kita yang kembali terpapar COVID-19. Kemarin Unge habis liburan dari Bali barengan sama sahabat-sahabat tercintanya. Pulang mungkin kecapean juga. Dan keluarga Mas Hanung juga anak-anak tercinta. Aku lihat di Instagramnya, aduh harus terpisah rumah ya. Tapi untung masih dalam satu area dan rumahnya besar, segar juga. Semoga cepat sembuh. Kemarin kalau nggak salah ke Jogja pulang kampung itu mereka jalan darat ya. Tapi karena mungkin kecapean juga, jadi ya terpapar deh gitu. Dan adiknya Saskia Meka juga terpapar. Dan untuk kedua kalinya, jadi Ringgo ya. Ringgo kedua kalinya ya. Dan mereka ini adalah rata-rata yang hampir, ada beberapa selebritis juga yang 2 kali seperti Kiki dan juga lain-lainnya. Jadi ya, kata orang kan kalau misalkan sekali udah kena minimal 6 bulan, 9 bulan ke depan aman. Belum tentu juga gitu. Jadi kita tetap harus jaga protokol kesehatan kita ya. Tetap semangat, siapapun yang sekarang mungkin sedang di Wisma Atlet ya. Gimana pun pemerintah akan berikan yang terbaik, bahkan tower ke-8 atau tower 8 yang dulunya itu dikhususkan buat nakes, sekarang sudah dibuka untuk yang kemarin ngantri panjang. Untuk ketakutan, untuk menjadi apa yang melihat ini sesuatu yang horor itu memang kita harus takut akan foto-foto atau video-video yang viral seperti ini agar kita juga hati-hati. Alright, selanjutnya ini kenapa sih lamarannya sudah bubar tapi netizennya belum kelar-kelar? Karena katanya sih masalah make up-nya, Tuhan make up doang ya. Tapi emang penting dong, soalnya kan ini hari yang memang bersejarah buat seorang wanita di hidupnya. Seperti apa komentar netizen akan make up-nya Lesti? Tetap bersama kita di Selebritas Siang. So the fire of an old burning house, and
haru, dan bikin baper. Kira-kira begitu ya gambaran suksesnya prosesi lamaran Lesti Bilar yang berlangsung 13 Juni 2021 kemarin. Kini Dede dan kakak bisa fokus nih untuk mempersiapkan pernikahan. Tapi di balik kesuksesan sebuah acara pasti akan selalu ada aja kritikan-kritikan yang datang. Mulai dari hal yang besar sampai pada hal yang terkecil sekalipun. Usai lamaran, Lesti Kejora justru menuai kritikan karena polesan make up lamarannya. Netizen ribut di kolom komentar mempersoalkan hasil makeup Lesti yang dinilai pucat, bahkan ada yang bilang beda skin tone. Gak cuma sampai di situ, netizen ikut menyeret nama muat ternama Bubah Alfian yang diduga memoles Lesti hari itu. Bukan Bubah, melainkan Kirana Fari yang menjadi makeup artis Lesti Kejora di hari penting tersebut. Lewat unggahan Instagramnya, Kirana Fari menuturkan jika makeup yang dilakukannya sudah sesuai keinginan dari calon pengantin. Banyak waktu luang, bukan cuma riasan make up yang jadi sorotan. Ada pula hal lain yang mengganggu netizen hingga membuat jari-jari ini tidak sabar menuliskan komentar. Kali ini mengenai baju lamaran yang dikenakan Lesti Bilar, yang kabarnya mirip dengan konsep pakaian yang dikenakan di acara lamaran aktris cantik Dinda Hau dan Reim Bayang beberapa waktu lalu. Masa sih? Meski banyak menerima kritikan, namun tak sedikit juga beberapa pujian yang datang melalui penampilan Rizky Bilar yang terlihat gagah dan mempesona. Layaknya sang pangeran yang datang menjemput pujaan hati. Gimana nih, setuju nggak Selebritaners? Kita tinggalkan dulu komentar dan kritik nyinyir netizen karena banyak pula momen kebahagiaan di balik lamaran Lesti Kejora dan Rizky Bilar yang sayang kalau dilewatkan. Momen-momen tersebut diunggah ke sosial media oleh para undangan yang hadir, seperti yang diunggah oleh beberapa sahabat di channel YouTube atau sekedar rekam singkat dari sosok yang terlibat di acara kemarin. Jelang pernikahan, ada seseorang yang digadang-gadang akan menjadi saksi nikah di pernikahan Lesti Bilar. Menurut kabar burung sih, ada dua nih nama kandidat yang mungkin akan menjadi pilihan, yaitu Ketua MPR Bambang Susatyo dan Tukul Arwana. Kenapa? Karena keduanya memang orang yang cukup berpengaruh di balik perjalanan kisah cinta mereka. Bambang Susatyo diketahui cukup dekat dengan Rizky Bilar. Sedangkan Mas Tukul Arwana kabarnya menjadi mak comblang Lesti Bilar. Waduh, kira-kira siapa nih? Atau akankah ada dua saksi di pernikahan Leslar nanti? Kita kawal terus sampai halal ya, Selebritaners! Oke, kita langsung menuju ke berita selanjutnya. Ada Anji. Hah? Dikomentarin dulu. Udah sempurna. Gimana? Udah bagus. Permasalahan ada di layar TV Anda. Atau mungkin kalau Anda nontonnya secara live streaming, mungkin handphone Anda yang belum lunas. Ya, jadi sebenarnya nggak ada masalah dengan make up-nya. Sesuai dengan request klien. Kasihan Mbak Kirana namanya ya.
Mbak Kirana tetap semangat ya. Aku tahu banget kalau MUA tuh udah kerja dari subuh, dari jam 2, dari jam 3 ya Nda, kalau nggak salah ya. Ya nggak sih? Dari jam 3, jam 4. Terus misalkan hasilnya dibilang nggak bagus, aduh netizen. Jangan begitu dong, itu kan karya seni seseorang. Orang Lestinya juga happy gitu. Dan Bubah sendiri make upin Bilar ya. Dan keluarga, kenapa Bubah nggak make upin Lesti? Oh mungkin karena Dede Lesti menjaga marwahnya sebagai seorang wanita gitu kali ya. Jangan dipegang-pegang cowok gitu, walaupun kakak sendiri yaitu Bubah. Tapi kan ya lebih memilih yang wanitanya atau mungkin makeup artis wanita. Ini adalah fakta-fakta kemarin, katanya terlalu sederhana make upnya. Nanti kalau pas manglingi dibilangnya ini terlalu medok. Atau kalau misalkan leher sama ini belang, dibilangnya jelek, dibilangnya sederhana, salah pula. Memang selalu salah di depan netizen ini ya. Dan juga katanya sih bajunya dibilang mirip sama salah satu artis Dinda Hau gitu. Mohon maaf, yang namanya gaun itu thematical. Kalau lagi happeningnya seperti ini, memang seperti itu gitu diikutin. Cuman memang size design membuat base cup itu namanya. Bagus sih, walaupun kayaknya berat banget di depan sini ya. Oke, selanjutnya, di balik karya-karya seorang Anji, ada kontroversi dan juga sensasi, bahkan seakan-akan dulu tuh provokasi. Seakan-akan seperti itu. Ada apa sebenarnya dengan Anji beberapa bulan terakhir ini ya? Tetap bersama kita di Selebritas Siang. Pihak Polres Jakarta Barat telah menaikkan status musisi Erdian Anji Prihartanto alias Anji menjadi tersangka atas dugaan penyalahgunaan narkoba jenis ganja. Kini Anji ditahan di rutan Mapolres Jakarta Barat. Selama menjalani pemeriksaan hingga hari keempat pasca diamankan, Anji dianggap kooperatif. Dari hasil pengembangan dan pemeriksaan intensif, Anji juga telah mengungkapkan fakta baru. Jika barang bukti berupa ganja tidak hanya berada di Cibubur, Jakarta, namun juga disimpannya di Bandung. Statusnya yang bersangkutan saat ini adalah tersangka dalam tindak pidana narkotika dan yang bersangkutan kami tahan di rutan Mapolres Jakarta Barat. Hasil cek urin yang bersangkutan positif, hasil swab antigennya negatif. Positifnya di cek urin adalah THC. THC itu tetrahydrocannabinol itu kalau di bahasa awamnya ganja. Yang bersangkutan kooperatif. Jadi yang bersangkutan menjelaskan saya ada juga menaruh narkotika itu di Bandung. Dari keterangan pihak kepolisian menambahkan Anji sudah mengkonsumsi narkoba sekitar 8 bulan lalu dan pihak keluarga telah mengajukan asesmen terkait rehabilitasi. Sementara itu dari keterangan pihak keluarga kepada tim Selebrita, mereka meyakini Anji bukanlah seorang pemakai apalagi pengedar narkoba. Anji adalah sosok pribadi yang penuh ide dan kreativitas. Semenjak pandemi, Anji juga masih disibukkan dengan kegiatan menumbuhkan pariwisata di kawasan Gunung Puntang, Jawa Barat. Jadi di dalam undang-undang narkotika, setiap penyalahguna itu wajib direhabilitasi. Ya. Mereka ataupun penyidik, jadi dari pihak keluarga, dari yang bersangkutan ataupun penyidik, itu juga dapat mengajukan assessment. Ini berlaku juga terhadap beberapa public figure lain yang diproses. Setahu dia bukan pemakai ya. Setahu dia bukan pemakai. Aku nggak tahu ya. Tapi aku tahu adikku lah. Aku tahu adikku. Dia bukan pemakai. Dia kan orang yang banyak ide. Ya dia. Yang saya tahunya aja dari sosial media aja sih, di bawah dia lagi di sini. Saya ngeliat dia lagi di saat pandemi. Dia sedang berusaha untuk membangkitin lagi pariwisata gitu dan melibatkan banyak orang. Keluarga hanya bisa pasrah dan taat terhadap proses hukum yang tengah berjalan terhadap Anji. Istri, anak, dan para sahabat belum terlihat menjenguk Anji di tahanan. Baru sang kakak yang mewakili keluarga menjenguk Anji. Ketika dijenguk, Anji dalam keadaan tenang, sehat, serta hanya meminta dibawakan pakaian ganti selama di tahanan.
Dalam pelukan sang kakak, Anji pun menyesali perbuatan dan siap menanggung resiko atas dugaan penyalahgunaan narkoba ini. Sementara itu, Sheila Marcia yang pernah memiliki hubungan dengan Anji serta punya buah hati dari Anji enggan berkomentar karena ingin menjaga perasaan anak. Kondisi Anji alhamdulillah baik-baik aja. Dia di sana cukup tenang, menyesal pasti. Itu aja. Dan minta maaf. Kondisi keluarga alhamdulillah di sini kita semua sebagai warga negara yang taat sama hukum yang berlaku di sini, ya kita semua tetap nunggu menjalani aja apa yang akan proses yang berlangsung dari pihak berwenang. Aku tahu dia akan siap buat menghadapi apapun. Sebelum kasus narkoba mencuat, Anji pernah tersandung masalah hukum. Pada 3 Agustus 2020, Anji dan Hadi Pranoto dilaporkan ke Polda Metro Jaya atas tuduhan penyebaran berita hoaks oleh Ketua Umum Cyber Indonesia, Muwanaz Alaidin. Kasus ini berawal ketika Anji mengunggah video podcast dengan Hadi Pranoto yang mengaku sebagai profesor dan tim riset antibodi COVID-19. Di mana Hadi Pranoto mengklaim telah menemukan obat herbal COVID-19. Kontroversi videonya ini berakhir dengan permintaan maaf dan menghapus video tersebut. Meskipun dengan segala kontroversi dan permasalahan hukum yang pernah dihadapinya, sekiranya pantas diakui Anji mendapatkan predikat musisi tanah air yang cukup diperhitungkan dengan berbagai karyanya. Namanya mulai dikenal publik saat tergabung dalam grup musik Drive. Kini Anji memilih menjadi solois dan pernah trending dengan lagu dia di platform streaming online. Hingga kini tembang dia sudah ditonton sebanyak 133 juta viewers. Bukan hanya menelurkan karya, namun suami dari Wina Natalia ini juga menjadi penggiat hak royalti bagi musisi Indonesia. Di balik kontroversi dan karya, Anji juga dikenal masyarakat sebagai sosok family man. Dirinya sering membagikan momen kebersamaan bersama keluarga, terutama bersama anak keduanya, Saga Omar Nagata. Mengidap penyakit langka, sinusitis preauricular, Saga ternyata dikaruniai bakat spesial seperti sang ayah. Saga menjadi musisi cilik yang menciptakan lagunya sendiri di usia 7 tahun. Bahkan, bakat hebat Saga sudah tercatat di Museum Rekor Indonesia. Aku sih berharap peribahasa karena nilai setitik rusak susu sebelanga tidak kita terapkan untuk seorang Anji ya. Karena kita bisa lihat banyak sekali karyanya juga, kebaikannya juga, bagaimana dia mengapresiasi teman-teman musisi lainnya. Semoga itu bisa menjadi pertimbangan untuk masyarakat Indonesia untuk tidak hanya melihat bagaimana dia terselandung sekarang kasus narkoba ini atau pemakaian weed, ganja ya, gitu ya. Oke, tapi kalau misalkan kita bicara soal karya-karyanya Anji, lagu dia itu sampai banyak banget viewsnya di YouTube Anji. Kita lihat nih, ada sekitar 133 juta views. That is a big number. Dan kalau kita lihat juga betapa kemarin Anji sempat agak sedikit ya kasus-kasus yang kontroversial tentang statement dia. Permasalahan pandemi ini memang agak sedikit bikin ricuh waktu itu ya. Ada obat COVID-19 dan segala macam tanpa ada research sebelumnya dari seorang Anji terhadap seorang bapak ini yang katanya sih buat obat dari COVID-19 begitu. Dan kalau misalkan kita lihat Anji memang seorang aktivis lingkungan hidup, lagi menggebor-geborkan tentang Gunung Puntang gitu. Mungkin netizen bertanya-tanya ngapain aja sih di Gunung Puntang gitu ya pada tebak-tebak buah manggis. Tapi kalau aku misalkan aku interview nih, aku survei dari 10 netizen, aku yakin 10-10-nya tuh tidak menyangka Anji menggunakan barang haram seperti ini. Ya udah, maka dari itu kita berharap Anji juga bisa mengambil pelajaran dari ini ya Om Anji ya. Karena kasih anak-anak sama istri juga. Walaupun Sheila Marcia mantan istrinya tidak mau komentar, kalau host nggak mau komentar boleh nggak sih? Nggak boleh ya? Kalau dibayar ya soalnya. Oke, selanjutnya
Oppa Itaewon Class akan main di film Marvel. Siapakah dia? Ada Park Seo Joon yang katanya sih bikin happening, bikin rame banget fans garis keras ya. Setelah yang satu ini tetap di Selebritas Siang. Cantik, anaknya seru, dan aduh suaranya bagus, bahkan totalitasnya luar biasa ketika menjadi host, atau mungkin juga sekarang merambah menjadi seorang penyanyi. Bahkan soalnya dia ini sampai meng-hire guru vokal, betul ya? Dan juga vocal arranger. Siapakah dia? Yang pasti bukan tim kreatif saya. Kita lihat nih, ada NZ Story. NZ ini, aduh, bagus ya namanya NZ Story ya. NZ ini memang udah terkenal banget sekarang sebagai host papan atas, iya. Nah sekarang ini mulai merambah ke dunia vokal atau menyanyi ya. Setengah Hati adalah menjadi rilis debut single dia yang pertama. Di video klip ini ada Deva Mahendra sebagai model video klipnya sih. Kita berharapnya sih mantannya ya, yaitu Dikta gitu kan ya. Siapa tahu ada chemistry ya. Tapi kayaknya Doi lebih memilih untuk single. Sekarang ini single is adorable menurut dia mungkin. Good luck pokoknya buat NZ untuk karir menyanyinya ya sayangnya. Dan juga kita akan ada berita tentang Blackpink yang akan rayakan 5 tahun debut mereka dengan sebuah event yang katanya sih namanya adalah 4+1. Wow, equals 5. Dan juga kita akan lihat Park Seo Joon, ini kakak aku. Dari tinggi badan mirip kayaknya deh. Ya, penghargaannya banyak banget loh ini loh. Yang pertama itu ya di ajang Grand Bell Awards, dia mendapat penghargaan juga di sana karena memang aktingnya tuh gokil banget. Dan juga Korean Association of Film Critics Awards, dia mendapat penghargaan juga di situ. Dan sekarang menambah ke kelas Hollywood. Gokil, main di film Marvel. Langsung aja kita sekarang cuplikan. Aku pamitan sekarang, I'll see you again tomorrow people. Bye now, have a nice day. Aku pernah merasakan yakin akan dirimu. NZ Storia, presenter yang juga aktris sinetron dan film ini menunjukkan keseriusannya di dunia tarik suara dengan merilis single Setengah Hati. Di single teranyarnya kali ini, NZ seolah tengah menceritakan kisah cinta perempuan yang bertepuk sebelah tangan. Dalam video klip singlenya, wanita berambut panjang ini mengajak aktor Deva Mahendra sebagai lawan bermain dalam musik video Setengah Hati. Di mana di video klipnya para fans dibuat baper oleh akting NZ dan Deva. Tahun ini merupakan tahun pertama NZ menjadi seorang penyanyi. Ia rupanya ingin mencoba keluar dari zona nyaman sebagai presenter dan juga aktris. NZ benar-benar menyiapkan single perdananya dengan totalitas. Dilatih oleh guru vokal dan tim yang profesional. Melalui postingan Instagramnya, NZ mengaku deg-degan saat harus bernyanyi di acara live program TV swasta. Tapi ku rasa jalan sendiri. Girl group asal Korea, Blackpink, kembali merilis sebuah teaser misterius melalui media sosialnya kemarin. Teaser itu berupa gambar kriptik dengan tulisan 4+1 Project. Tak lupa mereka juga menyertakan sebuah link menuju situs yang menampilkan gambar serupa. Judulnya mengisyaratkan 4 anggota dengan angka 1 yang dimaknai sebagai tahun yang baru. Bisa dibilang ini merupakan proyek untuk merayakan 5 tahun debut Blackpink. Jika diingat kembali, grup yang terdiri dari Jennie, Jisoo, Rose, serta Lisa ini mengawali debut mereka pada 8 Agustus 2016 lalu dengan single album Square One berisi Whistle dan Bumbaya. Blackpink terus mengepakkan sayap bermusiknya hingga go internasional, di mana sudah ada beberapa musisi dunia yang berkolaborasi dengan Blackpink. Sebut saja Dua Lipa yang berkolaborasi di lagu Kiss and Makeup di tahun 2018,
Lalu ada Lady Gaga, sang Mother Monster yang juga berkolaborasi lewat lagu Sour Candy. Yang masih fresh dengan Selena Gomez, Blackpink berkolaborasi lewat lagu Ice Cream. Lalu, akankah debut yang kelima tahun ini Blackpink akan menggandeng musisi internasional kembali? Kita tunggu aja ya, Selebritaners. Aktor tampan Park Seo Joon dikabarkan bakal tergabung dalam Marvel Cinematic Universe. Pemain Itaewon Class ini bakal membintangi sequel Captain Marvel, The Marvels. Apabila hal itu benar adanya, Park Seo Joon akan menjadi aktor Korea kedua yang membintangi film Marvel. Langkah itu sudah diambil Ma Dong-seok terlebih dulu dengan membintangi Eternals, salah satu rangkaian film MCU fase 4. The Marvels masih akan dibintangi Brie Larson sebagai Carol Danvers atau Captain Marvel, kemudian Teyonah Parris sebagai Monica Rambeau, dan Iman Vellani sebagai Kamala Khan atau Miss Marvel. Rencana pembuatan The Marvels telah dikonfirmasi sejak Juli 2019 dan mulai dikembangkan pada Januari tahun lalu. Serta syutingnya sudah dilakukan sejak pertengahan April tahun ini di New Jersey. The Marvels sendiri dijadwalkan akan tayang di Amerika pada 11 November 2022 mendatang.